Episode 3 dimulai dengan kisah tragedi meninggalnya sang raja. Suwon yang saat itu masih kecil, melihat Menteri Eksekutif Yun keluar dari ruangan ayahnya, yaitu tepat sebelum sang ayah meninggal. 십니까? 왜 나와 있는 것이냐? 절대 방을 비우지 말라 명. Keesokan harinya, Suwon masuk lagi ke ruangan ayahnya, yaitu untuk mengambil buku tentang hukum yang berada di samping ayahnya saat meninggal. 나갔는데 거의 원상하고만 시간을 보냈어. 강한수라는 그 외지부의 혀 끝에서 시작된 일이옵니다. Kembali ke masa sekarang. Hari itu, Suwon pergi ke istana dan menemui raja. Kemudian raja bercerita tentang kedatangan utusan dari Ming, yang hanya menemui Menteri Eksekutif Yun. Kemudian Suwon memberikan buku hukum peninggalan milik ayahnya pada raja. Lalu ia menceritakan tentang Kang Hansu, dan berencana membuat Kang Hansu berada di pihak mereka, yaitu dengan cara mendekatinya. 넌 아프다. Setelah itu, Suwon pun langsung menemui Kang Hansu, dan menawarkan diri sebagai asisten pengacara. Namun saat itu Kang Hansu dengan tegas menolak. Dan tak lama setelah itu, Dongchi pun datang. Lalu ia memberitahukan bahwa kapal mereka telah bocor dan akan tenggelam. 절 조수로 삼으시지요. 허면 거처할 곳을. Lalu Suwon dengan cepat menawarkan untuk memberikan tempat tinggal dan makanan jika Kang Hansu menerima Suwon. 여기 물 세요 물. Ternyata sebenarnya, Suwon dan Nyonya Honglah yang telah menyabotase kapal Kang Hansu, dengan tujuan agar Kang Hansu menerima Suwon sebagai asisten pengacaranya. Ini adalah pilihan yang sulit bagi Kang Hansu. Awalnya, ia dengan tegas menolak tawaran Suwon. Tapi setelah ia menikmati semua fasilitas yang ditawarkan, akhirnya Kang Hansu mau menerima Suwon. Lalu Kang Hansu menunjukkan kantong merah peninggalan ibunya, dan mengatakan bahwa itu adalah alasan ia menjadi pengacara. Lalu Kang Hansu meminta Suwon untuk membuat kantong seperti itu juga, jika ia ingin diterima sebagai asisten pengacaranya. Suwon yang buruk dalam menjahit, benar-benar kesulitan dalam membuat kantong seperti itu. Sementara itu, Komisaris Park menemui bawahan eksekutif Yun. Dan karena kasus Ketua Jang, Komisaris Park diturunkan dari posisinya, dan memilih bersekutu dengan bawahan eksekutif Yun, yaitu dengan tujuan menaikkan kembali jabatannya. 중요하다는 걸 잊지 말게. 이 망극하옵니다, 전하. 를 올려주고 높은 관직을 제수하는 것으로 큰 Sementara di istana, Yu Jisun diangkat sebagai hakim tingkat 2 di daerah Hansong. Tentu saja keputusan itu dibuat oleh Menteri Eksekutif Yun yang merupakan ayahnya. Itu dilakukan tanpa meminta persetujuan dari raja. Ratu yang berada di sana juga tampak tak senang dengan keputusan tersebut. Selain itu, mereka juga membuat pesta perjamuan untuk para menteri. Dan ini semua telah diatur oleh Komisaris Park, yaitu sebagai bentuk usahanya untuk mendekati Menteri Eksekutif Yun. Sementara itu di rumah dagang, 마님! seorang wanita bernama Nona Leli, yang juga termasuk donatur rumah singgah datang berkunjung. Keadaan Nona Leli tampak tidak baik. Bahkan ia mencoba untuk bunuh diri saat di Sungai Han. Untuk menggali informasi, Kang Hansu juga berada di sana menyamar sebagai pelayan, yang bertugas untuk menuangkan minuman di atas meja para menteri. Dengan begitu, ia bisa mendengar dan melihat apa yang mereka bicarakan. Awalnya Hansu berencana meracuni semua orang yang ada di sana. Namun ia mengurungkan niatnya, karena bukan kematian yang ia inginkan. Tapi ia membutuhkan jawaban dari alasan mengapa ayahnya harus terbunuh. Di tempat perjamuan itu, Kang Hansu akhirnya mengetahui bahwa jabatan tertinggi di kerajaan Joseon ada pada Menteri Eksekutif Yun. Semua orang juga tampak tunduk pada perintahnya. Fakta itu membuat Kang Hansu ragu.
bahwa rajalah yang memerintahkan untuk membunuh ayahnya. Kembali ke Suwon. Suwon pun akhirnya mengetahui jika Nona Lely adalah korban KDRT oleh suaminya. Apalagi saat Suwon melihat badan Nona Lely dipenuhi memar. Lalu Nyonya Lely pun menceritakan bahwa ia memergoki suaminya selingkuh. Dan hal yang menyakitkan bagi Nona Lely adalah ia mendengar bahwa suaminya lah yang membunuh ayahnya, yaitu dengan tujuan agar bisa mendapatkan harta warisan. 아버지, 일단 약과를 잔뜩 사서 먹여드렸지. 사실 나도 알고 있었다. Nona Lely yang dipenuhi emosi mengusir pelacur itu lalu meluapkan amarahnya pada Komisaris Park. Ia juga mengancam akan menuntut perceraian. Mendengar hal itu, tapi bukannya takut, Komisaris Park malah memukul Nona Lely dan mengancamnya agar tutup mulut. Mendengar cerita itu, membuat Suwon sangat marah, lalu meminta Nona Lely untuk meminta nasihat hukum pada Kang Hansu. Dan jika memungkinkan, maka Nona Lely bisa bercerai. Namun menjadi janda adalah hal yang paling memalukan. Di saat perjamuan, Komisaris Park berusaha menyuap Yu Ji-sun, yaitu dengan ginseng madu buatan istrinya. Yu Ji-sun awalnya menolak pemberian itu. Namun para menteri memaksa Yu Ji-sun untuk menerimanya. Setelah mencicipi sedikit, Yu Ji-sun memutuskan untuk memberikan ginseng itu pada Kang Hansu. Lalu memerintahkan Kang Hansu untuk membaginya dengan pelayan yang lain. 아니 이건 왕실에서만 쓸 수 있다는. Namun setelah itu, Yu Ji-sun menyaksikan ayahnya memberi para menteri sebuah tembikar mahal, yang biasanya hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Yu Ji-sun saat itu hanya bisa terdiam saat menyaksikan semua menteri yang ada di sana menerima tembikar pemberian ayahnya dengan senang hati. Saat pulang dari perjamuan, Kang Hansu kesulitan mencari celah untuk menjatuhkan Komisaris Park. Karena sepertinya, Komisaris Park sangat dekat dengan para petinggi kerajaan. Keesokan paginya, Suwon membicarakan masalah Nona Lely pada Kang Hansu. Kasus seperti ini tidak mudah. Bahkan bagi Kang Hansu sendiri. Ia bahkan langsung menolak kasus itu. Suwon pun mencoba meyakinkan Kang Hansu. Akan tetapi Kang Hansu tetap menolak. 내 품에서 자겠소. Setelah itu, Kang Hansu pergi mengunjungi rumah pelacur, dan bertanya tentang Komisaris Park pada wanita selingkuhannya. Ia pun mendapatkan informasi, bahwa Komisaris Park mencoba menceraikan dan merebut harta istrinya. Setelah mengetahui informasi itu, Kang Hansu pun langsung buru-buru pergi dari sana. Saat ia kembali ke rumah dagang, ia pun melihat ginseng madu, yang mirip seperti yang dibawa Komisaris Park pada saat jamuan pesta. Kang Hansu pun akhirnya mengetahui, jika Nona Lely adalah istri Komisaris Park. Namun semuanya sudah terlambat, karena saat itu Nona Lely telah meninggalkan rumah dagang. Mereka pun mencari Nona Lely kemana-mana, namun tidak berhasil menemukan Nona Lely. Saat itulah seorang gadis bisu, yang merupakan pembantu Nyonya Lely datang. Lalu memberitahu bahwa Nona Lely telah ditangkap polisi. Kang Hansu dan Suwon pun segera mengunjungi Nona Lely di penjara. Saat di dalam penjara, Kang Hansu menjadi semakin bersemangat mengambil kasus tersebut. Ia mengusulkan untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu dengan tujuan agar Nona Lely bisa melindungi warisannya. 이혼 송사를 하시지요. Namun sayangnya, mereka tak memiliki saksi maupun bukti yang kuat dalam kasus tersebut. Karena itulah Kang Hansu meminta Nona Lely untuk mematahkan salah satu kakinya, yaitu dengan tujuan agar bisa memvonis Komisaris Park telah melakukan KDRT. 다리 한 짝 정도는 부러뜨리실 수 있으십니까? Mendengar usulan Kang Hansu yang sangat tidak manusiawi, Suwon langsung menolak permintaan Kang Hansu. Suwon menjadi sangat marah dan mengancam memecat Kang Hansu sebagai pengacara Nona Lely. 잘렸다고요.